Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Indrawati Taruna Channel. Teman-teman, aktivitas negosiasi merupakan suatu kegiatan yang paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Nah, selama kita melakukan yang namanya komunikasi baik kepada keluarga, kepada teman, dan kepada orang lain, disitulah secara tidak langsung kita melakukan negosiasi dalam menyelesaikan suatu perbedaan maupun permasalahan yang membutuhkan namanya kesepakatan melalui musyawarah dan dialog. Olehnya itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang negosiasi dalam bisnis. Disimak ya sampai habis. Ada 5 poin penting dalam materi kali ini, yaitu yang pertama, pengertian negosiasi, kemudian yang kedua, seperti apa ciri-ciri dari negosiasi, yang ketiga, apa manfaat dan tujuan dari negosiasi, yang keempat, bagaimana tahapan-tahapan negosiasi, kemudian yang kelima, seperti apa prinsip-prinsip negosiasi. Kita akan membahas satu-satu. Kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris yakni to negotiative dan to be negotiation yang artinya membicarakan, merundingkan, atau juga menawarkan. Selanjutnya, definisi negosiasi menurut beberapa orang ahli antara lain. Yang pertama, menurut Robbins, negosiasi diartikan sebagai suatu proses di mana kedua belah pihak atau lebih bertukar barang dan jasa dan mencoba untuk menyepakati tingkat kerjasama untuk mereka. Berbeda dari Robbins, Henry Kissinger juga mengemukakan pendapat bahwa negosiasi merupakan sebuah proses untuk dapat menggabungkan posisi konflik ke posisi umum di bawah aturan keputusan bulat. Sedangkan Oliver mengatakan bahwa negosiasi merupakan sebuah transaksi di mana kedua belah pihak akan mempunyai hak atas hasil akhir. Sarjono juga mengemukakan bahwa negosiasi merupakan bentuk perundingan sebagai hasil dari musyawarah untuk bisa mufakat yang dapat membangun kerjasama antara beberapa pihak. Nah, dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka secara umum negosiasi itu dapat diartikan sebagai proses yang dijalani sejumlah pihak yang melibatkan kegiatan tawar-menawar melalui metode perundingan dengan tujuan mencapai kesepakatan secara bersama-sama. Individu dalam kelompok atau organisasi yang bertugas melakukan perundingan dengan pihak-pihak lain dinamakan sebagai negosiator atau pelaku negosiasi. Selanjutnya, ciri-ciri negosiasi. Yang pertama, keterlibatan pihak terkait karena negosiasi merupakan sebuah proses hubungan komunikasi timbal balik atau komunikasi dua arah. Yang kedua, tentu saja harus ada masalah. Untuk memunculkan sebuah proses negosiasi, tentu harus ada sebuah tema atau masalah yang akan dibahas. Kemudian yang ketiga, tujuan. Negosiasi tercipta agar kedua belah pihak mendapatkan sebuah hasil atau tujuan bersama sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan. Kemudian yang keempat, yaitu realisasi. Karena negosiasi juga terbentuk untuk membuat sebuah realisasi dari permasalahan yang ada. Karena tujuan akhir yang menjadi realisasi dalam proses negosiasi itu tidak lagi berwujud masalah, melainkan sebuah solusi yang diambil secara bersama-sama. Sedangkan ciri yang kelima yaitu dialog. Tentu saja untuk menyelesaikan suatu permasalahan dibutuhkan dialog percakapan, sehingga negosiasi tersebut mendapatkan hasil. Kemudian ciri yang terakhir yaitu untuk kepentingan bersama.
hasil dari negosiasi itu adalah untuk mencari jalan keluar atas sebuah permasalahan yang dihadapi oleh beberapa pihak sehingga dicari jalan keluarnya untuk kepentingan bersama. Itulah ciri-ciri dari negosiasi. Adapun tujuan negosiasi ada 3. Yang pertama, untuk mendapatkan atau mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Yang kedua, untuk dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh para pihak yang sedang bernegosiasi. Kemudian yang ketiga, upaya win-win solution, yaitu untuk mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang bernegosiasi, di mana semuanya mendapatkan manfaat dari kegiatan negosiasi tersebut. Adapun manfaat dari kegiatan negosiasi itu antara lain, yang pertama untuk menciptakan suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain agar dapat mencapai tujuan masing-masing. Kemudian manfaat yang kedua, adanya saling pengertian di antara masing-masing pihak yang akan bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak. Sedangkan manfaat yang ketiga, yakni negosiasi itu akan bermanfaat bagi terciptanya suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan bagi pihak yang bernegosiasi. Sedangkan manfaat yang keempat, terjadinya suatu interaksi yang positif antara pihak-pihak yang akan bernegosiasi sehingga jalinan kerjasama akan menghasilkan suatu dampak yang lebih luas bagi orang lain. Adapun tahapan negosiasi antara lain, yang pertama tahapan persiapan, yang kedua tahapan diskusi, 3. Tahapan klarifikasi, 4. Tahapan menuju hasil yang memenangkan, yang kelima tahapan perjanjian, serta terakhir tahapan melaksanakan hasil perjanjian. Berikut penjelasannya satu persatu. Tahapan negosiasi yang pertama yaitu tahapan persiapan, yakni tahapan saat melakukan persiapan agar nantinya dapat menentukan lokasi, tema, waktu, tim, dan siapa-siapa saja yang akan menghadiri pertemuan negosiasi. Tahapan ini memastikan bahwa semua fakta terkait dengan situasi yang sudah diketahui dan untuk mengklarifikasi posisi partai untuk dapat bernegosiasi. Tahapan kedua yaitu tahap diskusi, tahap saat mengajukan sebuah kasus atau masalah untuk dibuat kesepakatan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses negosiasi, dinamakan tahap diskusi. Yang ketiga, tahap klarifikasi merupakan tahapan saat membangun landasan bersama untuk membangun tujuan, kepentingan, dan perspektif bersama. Yang keempat, negosiasi menuju hasil yang memenangkan. Merupakan tahap yang berfokus pada apa yang disebut hasil menang-menang, di mana kedua belah pihak akan merasa dan telah memperoleh sesuatu yang positif dan tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan. Tahapan berikutnya yaitu tahap perjanjian. Merupakan tahapan saat kesepakatan terjadi setelah pemahaman mengenai sudut pandang dan kepentingan kedua belah pihak telah dipertimbangkan sehingga menciptakan suatu perjanjian. Sedangkan tahapan yang terakhir yaitu tahapan action, merupakan tahapan dalam melakukan tindakan untuk dapat mengimplementasikan semua keputusan-keputusan perjanjian yang telah disepakati oleh beberapa pihak yang terkait dalam negosiasi.
Selanjutnya, prinsip-prinsip negosiasi antara lain. Yang pertama, transparansi. Transparansi merupakan sebuah kejujuran, bukan berarti tidak diperbolehkan untuk dapat menentukan taktik untuk mengalahkan orang lain. Taktik yang dapat dilakukan di sini bukanlah suatu kebohongan. Yang kedua, akuntabilitas adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, seseorang melakukan negosiasi itu hendaknya harus konsisten, konsekuen dengan apa yang telah disepakati atau apa yang telah dikatakan. Yang ketiga, prinsip keadilan, yakni pembagian pada porsi dalam suatu kerjasama harus adil. Tidak boleh ada yang lebih dominan, diuntungkan pada oknum tertentu, juga tidak boleh lebih memiliki kepentingan dibandingkan pihak lain. Yang prinsip keempat yaitu saling menghargai dan juga saling menghormati. Tujuannya agar terbina hubungan baik dengan partner atau rekan kerja, sehingga sikap saling menghargai dan menghormati ini hendaknya ditujukan oleh kedua belah pihak ketika melakukan suatu negosiasi. Nah, demikianlah beberapa penjelasan tentang negosiasi, yang intinya bahwa negosiasi itu merupakan suatu bentuk kegiatan diskusi yang melibatkan beberapa pihak untuk memperoleh kesepakatan yang disetujui oleh setiap pihak yang terlibat. Nah, dalam pelaksanaannya tentu saja satu pihak akan menerangkan sudut pandangnya dan pihak lain akan menerima ataupun akan menolak dengan mengeluarkan sudut pandangnya sendiri. Nah, hal tersebut tentu saja akan berlangsung hingga kedua belah pihak yang melakukan hubungan kerjasama ini, yang melakukan dialog ini bisa mendapatkan kesepakatan yang sama-sama memberikan sesuatu yang positif bagi kedua belah pihak. Nah, demikianlah apa yang sempat saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.